Udah capek-capek bikin bisnis online, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kamu udah coba untuk jualan di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, tapi semuanya itu nggak ada yang jalan. Tenang, kamu nggak sendirian. Faktanya 90% orang yang bangun bisnis online di tahun pertama itu pernah gagal. Tapi kabar baiknya, kamu bisa menghindari kegagalan itu kalau tahu 3 hal ini. Jadi sebelum kamu nyerah atau mulai dari nol, tonton video ini sampai habis karena aku bakal jelasin secara jujur dan real 3 alasan utama bisnis online gagal dan gimana kamu bisa ubah arah mulai hari ini juga. Kalau kamu viewers baru, hai, perkenalkan nama aku Diah Iswari. Di channel ini, aku sering ngebahas tentang cuan online, bisnis digital, dan juga mindset. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen kalau kamu punya saran dan pertanyaan untuk aku. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang pertama, aku udah siapin masterclass gratis untuk kamu yang mau mulai bisnis online hari ini juga. Linknya ada di description box, kamu bisa klik, nonton videonya, isi kuisnya, dan join di WhatsApp eksklusif di mana ada aku dan juga komunitas aku yang bakal bantu kamu untuk bangun bisnis online pertama kamu. Oke, sekarang kita bahas ya, kenapa orang gagal dan gimana caranya menjadi 10% orang sukses itu. Alasan yang pertama, banyak bisnis online itu ngeluarin uang muka di awal itu banyak banget. Ini penyakit yang klasik banget karena aku pernah di sana juga. Dulu waktu pertama kali mulai, aku selalu menaruh mindset harus kelihatan profesional. Harus langsung punya website keren, logo yang bagus, stok yang banyak, bahkan iklan yang berbayar. Aku ingat banget, aku ngabisin 2 juta untuk semua itu. Dan hasilnya gimana? Nol, gak ada yang beli. Dan waktu aku evaluasi, aku sadar nih, bukan karena produk yang jelek, tapi aku selalu punya ambisi untuk kelihatan besar di awal. Padahal bisnis kecil gak harus kelihatan kayak brand yang udah luar biasa besarnya. Masalahnya, banyak orang yang mau mulai bisnis berdasarkan gengsi, bukan validasi. Mereka hanya pengen kelihatan keren, tapi mereka nggak survei apakah produk mereka bakal dibutuhkan di pasar atau enggak. Nah, kamu harus ubah mindset. Bisnis itu bukan tentang modal besar, tapi dengan strategi yang cerdas. Misalnya gini, daripada langsung stok 100 produk sekaligus, kenapa nggak mulai dari 5 produk? Coba dulu jual di Instagram, tanya feedback dari pembeli pertama, dan kamu bisa lihat reaksi pasar kayak gimana. Kalau kamu punya respon yang bagus, kamu bisa deh itu scale up. Kalau nggak ada respon yang bagus, kamu juga nggak rugi banyak, paling cuma waktu dan juga energi. Dulu waktu aku pertama kali buat bisnis, itu aku start dari 1 juta. Aku mulai dari pemasaran di Instagram, tawarin ke teman-teman, keluarga, dan dari situ pelan-pelan mulai rame. Kamu gak perlu ngeluarin uang yang banyak untuk validasi ide. Validasi itu kamu bisa dapatkan dari komentar, dari DM IG, atau juga dari feedback customer kamu. Dan ini adalah hal yang gak diajarin semua orang. Bisnis kecil itu bukan tentang modal yang besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan konsentrasi untuk nyoba lagi. Jadi kamu harus ingat, kalau kamu baru mulai, jangan keburu untuk bayar kursus mahal, apalagi bayar iklan yang gede banget. Fokus dulu ke hal yang gratis, misalnya dari konten, engagement, dan juga value. Dan kalau kamu mau tahu bagaimana cara buat bisnis tanpa modal yang besar, klik link di description box. Kamu bisa lihat itu ada masterclass gratis di mana kamu bisa belajar dan juga mendapatkan insight dari aku dan komunitas aku untuk membangun bisnis kamu dari nol. Alasan yang kedua adalah banyak bisnis gagal karena orangnya atau ownernya itu nggak percaya diri, bahkan cepat menyerah. Aku tahu banget kok gimana rasanya ini. Dulu 2 bulan pertama aku itu nggak ada customer sama sekali. Setiap hari aku ngebuka dashboard Shopee, Etsy, itu kosong, nggak ada orderan. Rasanya frustasi banget. Tapi karena aku terus jalan, sampai pada akhirnya 1 orderan pun masuk. Dan lucunya lagi, pertama kali dapat orderan, itu 1 hari full aku senyum lebar. Masalahnya, banyak orang yang berhenti padahal belum waktunya. Mereka mikir, ini gak laku, aku udah gagal. Padahal itu bukan gagal, cuma belum cocok aja cara mainnya. Aku juga dulu punya temen yang mulai bisnis sama kayak aku itu barengan. Dia posting 3 kali dalam seminggu. Gak ada yang beli, terus langsung nyerah, dan akunnya langsung dihapus. Sekarang gimana? Aku yang konsisten, temen aku yang menyerah, aku bisnisnya masih jalan, dan dia enggak. Poinnya itu, gagal bukan berarti kamu harus berhenti, tapi kamu harus mencoba untuk yang lebih baik lagi. Kalau kamu gak gagal, kamu gak tahu strategi yang mana yang benar. Aku pun juga begitu.
itu. Aku sempat ganti niche berkali-kali. Dulu jualan aksesoris, terus skincare, make up, lip gloss, case HP, dan juga press on nails. Dan semua ini memiliki perjalanan mereka sendiri. Jadi kalau kamu lagi di titik ngerasa gak ada hasil, aku pengen kamu dengerin satu hal ini. Kamu gak gagal, kamu cuma belum nemu cara main yang benar. Sukses itu datang ke orang yang sabar mau menunggu dan menjalani prosesnya gimana. Menariknya lagi, kalau kamu udah paham gimana prosesnya, yang datang itu bukan cuma uang loh, tapi juga rasa percaya diri, sense of control, dan juga kebebasan. Makanya aku selalu bilang, percaya diri itu bukan dari hasil, tapi dari keberanian yang kamu terus coba walaupun gak ada hasil. Alasan yang ketiga adalah, dan ini yang paling penting, kamu punya bisnis tapi gak punya identitas bisnis. Maksudnya kayak gimana sih? Kamu gak tahu kamu jualan apa, kamu mau jual ke siapa, kamu gak tahu alasan orang mau beli produk kamu, dan kamu gak punya cerita nih yang bikin orang peduli. Sekarang aku mau tanya 5 pertanyaan ini, dan kamu harus tanya ke diri kamu sendiri. Apa produk yang kamu jual? Siapa yang kamu bantu? Kenapa pembeli butuh produk kamu? Apa yang membuat produk kamu beda dari yang lain? Dan yang terakhir, gimana bisnis dan diri kamu di mata orang lain? Jawaban dari 5 pertanyaan ini menjadi fondasi dari brand kamu. Misalnya kalau kamu jualan aksesoris lucu, jangan cuma mention aku jualan aksesoris. Kamu bisa bilang dengan menyatakan sebuah kalimat, aku mau bantu cewek-cewek yang mau kelihatan cantik dan juga glamour tanpa mengeluarkan uang yang banyak. Itu udah menjadi positioning, simple tapi kuat. Dan jangan lupa, di zaman sekarang semua orang udah bisa jualan, tapi yang bertahan itu orang yang punya cerita. Aku lihat banyak banget orang gagal karena cuma ikut-ikutan tren doang. Hari ini jual boba cup, besok jual skincare, besoknya lagi jual tote bag. Ini sebenarnya nggak salah, tapi tanpa arah yang jelas, kamu nggak bisa membangun audiens yang loyal. Makanya penting banget punya identitas, karena sekalinya kamu posting, orang udah kenal dan juga tahu kamu, atau bahkan brand kamu sendiri. Orang pasti bakal bilang, oh ini brandnya si A, aku suka banget sama vibes-nya. Dan bagian yang paling powerfulnya lagi, identitas kamu sekarang adalah media sosial. Di zaman sekarang, TikTok, Instagram, Facebook udah menjadi mesin untuk jualan. Kamu harus bisa mikir kayak gini, kalau aku upload produk ini, viral nggak ya? Kalau aku menceritakan manfaatnya, orang bakal tertarik nggak ya? Gak perlu modal besar dulu, gak perlu kamera mahal dulu. Aku dulu masih pakai handphone kok. Yang penting aku tahu cara bercerita dan menyampaikan cerita aku ke audiens dengan cara yang baik. Kalau kamu nggak tahu harus mulai dari mana, mulailah buat cerita dari kenapa kamu buat produk ini. Orang nggak cuma beli produk kamu, tapi mereka tertarik dari cerita yang kamu sampaikan. Kalau kamu udah punya itu, kamu udah di tengah jalan untuk punya bisnis yang kuat. Nah, jadi aku udah jelasin kenapa bisnis online itu banyak yang gagal. Yang pertama itu, kamu atau owner itu mengeluarkan modal yang besar di awal. Yang kedua adalah gampang menyerah dan gak percaya diri. Dan yang terakhir adalah gak punya identitas bisnis. Kalau kamu bisa menghindari 3 hal ini, kamu udah punya peluang yang besar banget untuk sukses di dunia bisnis digital. Dan untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir, artinya kamu pengen benar-benar serius dalam menjalani bisnis online. Nah, sebelum aku tutup video ini, aku udah siapin hadiah untuk kamu yang kamu bisa ambil secara gratis dan juga kapan aja bisa. Linknya ada di description box. Ini adalah masterclass gratis. Kamu bisa nonton videonya, dapatkan insight juga dari video itu, isi kuisnya, dan kamu bisa join WhatsApp eksklusif di mana ada aku dan juga komunitas aku yang bisa bantu kamu untuk memulai bisnis mulai dari nol. Aku mau ingetin satu hal untuk kamu. Sukses bukan soal siapa yang paling pintar, tapi soal siapa yang paling konsisten. Aku Dea Iswari. See you next video guys. Bye bye.